Jadi tolonglah dipercepat, aku juga mau punya hidup yang baru, aku juga mau bahagia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ini Mas Rio menggantung-gantung mungkin masih cinta kan Mbak ini betul sih? Enggak lah, kalau misalnya dia masih cinta sama saya kan dia nggak mungkin gugat saya ya. Tapi nggak tahu kalau di perjalanan dia nyesel, itu kan urusan dia, bukan urusan saya lagi. Tapi istilahnya udah nggak ada kata rujuk yang membuat depannya kan proses sidang belum berakhir nih. Enggak lah, maksudnya saya udah cukup ya, saya di ada KDRT, saya masih terima gitu loh. Toh Rio juga kan nikah sama saya bukan pernikahan yang pertama buat Rio ya gitu. Dia udah 2 kali pernah gagal nikah, dan saya juga terima semua konsekuensi yang mesti saya tanggung. Saya juga udah capek, udah lelah banget sama semuanya. Nangis saya udah, sakit saya udah lewatin. Jadi saya pengen semuanya segera selesai aja sih, biar saya bisa bahagia lahir batin. Kalau menurut saya proses ini memang dalam proses hukum itu ada tahapan-tahapannya. Ya, dengan yang diceritakan oleh Mbak Heni bahwa prosesnya dari bulan Juni ya, kalau nggak salah, bulan Juni memang buat kami itu sangat lama. Tapi kami sebagai warga negara yang taat dan patuh hukum, Mbak Heni tetap menunggu sampai proses tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi dalam perjalanan nanti juga tentu saja ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, bahwa di sisi lain seperti yang diungkapkan oleh Mbak Heni tadi, bahwa dia yang bersangkutan ingin menyelesaikan hal-hal ini secara hukum. Berarti setelah pisah dan diketuk palu oleh majelis hakim, berarti secara sah Mbak Heni dan mantan suaminya bukan lagi suami istri. Terakhir kabar dari Mbak Heni bahwa tanggal 25 itu adalah penyampaian kesimpulan. Kemarin sudah disampaikan dari pihak Mbak Heni, sudah disampaikan kesimpulan dari pihak penggugatnya, dalam hari ini Mas Rio itu nggak hadir, sehingga ditunda dalam prosesnya, yaitu pada tanggal 25 Februari. Itu akan proses untuk selanjutnya kesimpulan. Dan terhadap proses itu kita menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mungkin Mbak Heni akan mengajukan gugatan lain, yaitu gugatan harta gonogini. KDRT-nya tuh saya dijambak, ditampar, dicekek, pernah mau dilempar juga. Ini bekas sundutan rokok juga masih ada sampai saat ini gitu. Terus bekas cakaran di sini juga masih ada. Itu sangat membekas banget, bikin saya traumatik banget ya. Dan itu nggak akan pernah saya lupain sih seumur hidup saya, karena kan orang tua saya aja, kakak saya aja nggak pernah kayak gitu, tapi Rio kayak gitu. Jadi ya saya sih kayaknya buat lucu nggak akan pernah mungkin lagi dalam hidup saya untuk bertemu sama dia juga. Saya udah nggak mau. Berarti komunikasi sudah tidak ada sampai saat ini? Iya, udah nggak ada. Makanya saya gini loh, dia kan yang gugat cerai saya, kenapa sih harus sampai lama 10 bulan, mau jalan 10 bulan. Kalau memang dia mau gugat saya kan udahlah 3 bulan juga udah cukup kan. Memang awal kan saya mau mempertahankan, tapi dengan seiringnya jalan saya ngelihat Rio yang arogan banget ya. Dia juga bikin IG story yang enggak macam-macam, segala macam, saya dituduh yang macam-macam, tapi pada fakta persidangan dan bukti-bukti itu semua nggak ada, itu bullshit gitu loh. Nah ini ngomongin soal gonogini itu apa sih yang disoalkan? Kenapa akhirnya menentukan gonogini? Jadi kan kemarin selama Rio menikah sama saya kan Rio tidak bekerja ya sama sekali, dan dia ada beberapa yang saya bantu lah buat Rio gitu, dan dia waktu itu bilang sama saya bahwa rumahnya dia gitu itu buat saya gitu. Cuma waktu itu saya pikir karena masih terikat suami istri, jadi saya pikir nggak usah pakai surat pernyataan. Itu juga ada saksi kakaknya, ponakan saya, dan sekarang diambil lagi rumahnya gitu loh. Selain rumah apa Mbak? Itu aja sih. Rumah lunas seperti apa Mbak? Kenapa? Rumahnya kredit atau lunas? Lunas. Rumah itu ada pas saat menikah atau sebelum nikah? Sebelum menikah, tapi itu kan Rio udah sampaikan sama saya bahwa rumah itu buat dia ketika ada permasalahan dia. Terus saya bantuin dia gitu, itu buat saya gitu sih. Mbak ini kan digugat ya Mbak, maksudnya udah mengucapkan talak langsung nggak ke Mbak Heni sendiri? Selama pernikahan saya sama Rio sih udah 2 kali talak saya ya. Tapi pas kemarin di RSKO dia minta rujuk lagi sama saya, berarti sampai detik ini dia belum talak saya lagi. Mbak, kalau boleh tahu rumah itu senilai berapa?
Kalau pasarannya sih sekitar 1,5 M-an lah. Saya kan kemarin minta mut'ah sama Ida itu kan 4 M ya, tapi saya pikir ya udahlah saya nggak usah pusing-pusing gitu kan, itu aja lah yang saya minta gitu, hak saya yang memang dia sudah berikan sama saya itu aja. Perceraian ini kan rumit ya, belum diputus-putus, dan nextnya akan mengajukan gugatan harta gonogini, nggak akan puyeng lagi tuh nanti menghadapi itu semua. Seperti apa? Semua kan nanti saya ada lawyer, saya serahin sama lawyer gitu. Kalau kemarin kan saya masih yang santai aja gitu, maksudnya yaudahlah saya ikutin aja maunya dia apa segala macam, saya pertahanin apa segala macam. Tapi ini kok makin kesini makin riuh ya, makin ribet, makin lama gitu. Kalau nanti masalah harta gono gini kan saya serahin semuanya sama abang gitu. Proses gugatan itu kan udah berjalan berarti kita tinggal menunggu keputusan hukum yang tetap dari majelis hakim. Nah, terhadap gugatan gono gini itu adalah hak setiap istri atau suami yang merasa bahwa mereka selama berumah tangga saling mencukupi kebutuhan masing-masing, dan itu memang diwajibkan dan dibenarkan dalam undang-undang perkawinan bahwa setiap pasangan suami istri yang berpisah mereka berhak untuk menuntut terhadap harta gono gini. Selama perkawinan kan mereka hidup bersama, ada yang didapatkan dan itu dinikmati bersama. Jadi itulah yang akan dihitung nanti berapa harta gono gini yang akan bisa dibagi bersama gitu. Dan saya kira kalau untuk harta gono gini nggak akan terlalu lama. Yang paling lama 3 atau 4 bulan. Terakhir ya 1 bulan lalu ya, 1,5 bulan lalu saya udah bilang sama hakim saya minta tolong dipercepat, tapi akhirnya kemarin tanggal 4 Februari kan lawyer saya udah ngasih kesimpulan gitu loh, untuk kesimpulan dari semua sidang-sidang terdahulu, tapi dari pihaknya Rio nggak datang, jadi kan harus nunggu lagi kan kesimpulannya. Iya, kalau dari saya sih pasti full support lah ya. Kenapa kan saya sama Heni kan juga lagi ada terlibat suatu pekerjaan juga, otomatis kan saya memang akan sering bersama dia kan untuk suatu proyek-proyek program. Tapi ya pasti yang namanya orang yang lagi namanya sakit hati ya, pasti kan cerita akhirnya saya pengal akhirnya saya jadi apa ya namanya iba ya, saya nggak gini juga kasihan gitu. Maksudnya di mana-mana kan kalau wanita itu disakitin sama aja, kalau saya melihat dari sisi saya ini, kalau gue nyakitin wanita itu sama aja gue nyakitin ibu gue gitu loh. Apalagi dalam kondisi yang tadi saya juga prihatin sekali gitu kan, dengan kondisi yang apa namanya KDRT ini ya saya sih cuma berharap supaya ini segera selesai secara damai. Kalau saya dari posisi ini itu juga semuanya bisa mendapatkan kesadaran lah, maksudnya apalagi dari pihak laki-lakinya, ini orang yang baik, Heni ini orang yang baik gitu, dia mau berkorban untuk keluarga, dia mau berkorban untuk pasangannya, tapi dengan sikapnya apa namanya pasangannya si Heni ini membuat dia jadi akhirnya banyak pekerjaan dia yang terbengkalai. Dia kan juga harus menata hidupnya lagi yang baru, dia kan harus move on. Kalau misalnya ketemu partner-partner bisnis saya dan Heni, akhirnya yang diomongin malah curhatan-curhatan atau nggak dia down kan, akhirnya kan kita nggak bisa menuju objektif kan, pekerjaan kita kan juga sedikit terbengkalai karena hal tersebut ya. Tapi saya terus memberikan kesempatan juga untuk Heni untuk tetap semangat untuk move on ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.